Jumpa lagi dengan saya, Syanaria. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai harga keseimbangan dari permintaan dan penawaran. Ini merupakan bagian dari materi tentang penawaran dan permintaan, mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Kita pasti pernah dong belanja di pasar, kemudian melakukan tawar-menawar. "Mbok, berapa ini harga wortel 1 kilo? Kemudian kata si mboknya, 12.000 Neng. Wah, bisa nggak 8.000? Wah, tidak bisa Neng kalau 8.000, kecuali kalau mau beli banyak. Saya mau beli 5 kilo Mbok, bisa di 8.000? Kemudian kata si mbok, bungkus. Nah, itu kira-kira contoh tawar-menawar di dalam kehidupan sehari-hari. Namun di dalam ekonomi kita akan belajar secara teorinya dan hitung-hitungannya. Yuk kita pelajari seperti apa. Harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan di dalam suatu pasar ditentukan oleh adanya permintaan dari konsumen dan penawaran ya, atau supply dari produsen. Keadaan di satu pasar dikatakan terjadinya keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah yang ditawarkan oleh para penjual pada satu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta oleh pembeli pada harga yang tertentu juga. Bertemunya antara kurva supply dan kurva demand pada satu titik perpotongan, inilah yang disebut dengan harga keseimbangan. Ada 3 cara kita untuk menentukan harga keseimbangan. Yang pertama dengan pendekatan tabel, pendekatan matematis. Ketiga, pendekatan kurva keseimbangan harga. Inilah metode atau pendekatan yang digunakan untuk melihat harga keseimbangan. Yang pertama, pendekatan tabel. Misalkan kita memiliki persamaan permintaan QD sama dengan 10P dan kita punya persamaan penawaran dengan rumus QS sama dengan minus 50 ditambah 15P. Berapakah besarnya permintaan untuk harga-harga di bawah ini dari 30 sampai dengan 70 ya? Apakah terjadi keseimbangan? Kita coba isi, memasukkan langsung harga P ke dalam rumus permintaan. Seterusnya kita bisa hitung. Saya langsung saja, ini contoh, sisanya langsung kita isi. Agar cepat, saya langsung masukkan angkanya, nanti bisa dicoba. Persamaan harga, yaitu pada kuantiti 700 ditemukan harga yang sama untuk permintaan pada harga keseimbangan di 50. Ya, inilah harga keseimbangan dengan menggunakan pendekatan tabel. Pada pendekatan tabel ini kita akan melihat bahwa harga keseimbangan terjadi di sini ya. Yang di atas harga keseimbangan ini ada kelebihan permintaan. Pendekatan matematis yang bisa kita lakukan untuk kurva permintaan dan penawaran dari soal yang pendekatan yang pertama bisa kita lakukan sebagai berikut. Persamaan permintaan di mana QD, key demand itu, kemudian untuk persamaan penawaran QS itu tugasnya adalah menghitung harga keseimbangan. Berapakah rumusnya untuk satu keseimbangan adalah seperti grafik di samping ini, di mana
kurva demand berpotongan dengan kurva supply. Artinya QD, QS. Berarti persamaan QD kita turunkan. QD harus sama dengan QS supaya terjadi keseimbangan pasar. Kemudian kita samakan yang punya notasi yang sama. Kita kumpulkan sehingga menjadi sisi kanan. Ya, karena kalau kita pindahkan ke yang 15 ke sisi kiri nanti jadinya minus ketemu minus ya. Nah, nanti gampang kita tukar. Kemudian untuk sisi yang kanan kita pindah ke sisi yang kiri. Karena minus pindah ke sisi sebelah kiri menjadi plus. Menjadi posisi plus ya. Sama dengan sehingga P sama dengan 1250 dibagi dengan 25. Hasilnya sama dengan 50. Berarti harga keseimbangan pasar terjadi pada saat harga sama dengan 50 untuk persamaan permintaan dan penawaran. Selanjutnya kita harus membuktikan apakah persamaan pada QD ini bila kita masukkan harga di 50 sama dengan persamaan pada QS bila kita memasukkan harga sebesar 50 juga. Kita buktikan ya. (1.200) dikurangin 500. 10 kali 50 itu hasilnya sama dengan 700. 50 ditambah 15P, P-nya dikalikan dengan 50. Dengan 700. Sehingga terbukti ya, QS sama dengan QD nilainya sama dengan sama-sama 700. Nya adalah pendekatan kurva keseimbangan harga dengan membuat kurva permintaan dan penawaran ya, di mana terjadi perpotongan harga dan kuantiti pada berikut. Kuantiti sebesar 700 sama untuk permintaan maupun penawaran. Kurva ya dengan membuat skala. Ya, kita lihat skalanya untuk permintaan skalanya di 500 sampai 900, untuk penawaran di 400 sampai 1000. Jadi kita kira-kira kita membuat di 400 ya sampai ke 1000. Kita buat 400-nya di sini. Kita sudah mendapatkan skala untuk kuantiti di mana harga tertinggi di 70. Karena yang paling kecil adalah di 30, jadi kita cukup buat 30. Selanjutnya kita buat untuk kurva permintaannya adalah di 900 di sini. Kemudian titik-titik perpotongan pada saat 50 harganya perpotongannya di sini 500, kemudian di 60 ini adalah kurva permintaan atau demand. Kemudian kita membuat kurva untuk penawaran ya, dimana di penawaran pada saat harga 30 maka jumlah yang ditawarkan adalah 400. Kemudian pada saat 40 jumlah yang ditawarkan adalah 550 di sini. Kemudian pada 60 dia pada saat 60 dia di 850 kira-kira di sini.
sehingga bisa kita tarik garis lurus ya. Ya, kira-kira seperti ini. Inilah kurva untuk penawaran. Dan kita membuat harga keseimbangan ya dengan 3 pendekatan. Selamat mencoba untuk itu tadi video mengenai harga keseimbangan. Banyaklah berlatih, nanti lama-lama kita menjadi mahir karena terbiasa, terutama untuk hitung-hitungan. Tetap semangat, terus belajar, dan sukses selalu.